Salve, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025. Kembali saudara-saudara di pagi yang cerah ini, marilah kita mau bersama-sama bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mintalah dengan tidak jemu-jemu. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan 13, bacaan kedua 2 Timotius 3 ayat 14 sampai bab 4 ayat 2, dan Injil Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, suatu permohonan yang kita minta saudara, mungkin kita tak akan langsung mendapatkannya. Lihat, anak kecil yang ingin sesuatu meminta kepada ibunya. Mungkin saja saudara ibunya tak langsung memberikannya kepada si anak karena berbagai alasan. Bisa saja ibu ini lagi tak memiliki uang. Mungkin juga harus ada waktu membelinya. Atau mungkin ibu melihat dan mempertimbangkan akan permintaan si anak itu berbahayakah bagi dirinya. Tapi kita lihat si anak yang tak henti-hentinya meminta, bahkan merengek-rengek agar permintaannya dikabulkan. Dan akhirnya si anak pun mendapat apa yang dimintakan. Nah, pernahkah kita saudara mengalami meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus di dalam doa kita, dan namun belum juga kita mendapatkannya? Bagaimana respon kita di saat doa kita tidak dikabulkan? Saya meyakinkan saudara bahwa beberapa dari kita mungkin punya sebuah permohonan yang masih belum dijawab, sehingga kita pun merasa jemu dan berkecil hati, bahkan merasa putus asa karenanya. Coba kita lihat permintaan si janda dalam Injil hari ini saudara, yang kita baca dan renungkan. Permintaannya bukanlah permintaan yang jahat. Sebaliknya saudara, ia meminta sesuatu yang baik dan benar. Seperti janda itu, beberapa dari kita mungkin saudara mengajukan permohonan yang baik dan benar. Namun sampai sekarang kita belum juga menerima jawaban atas permohonan itu. Dari belumnya dikabulkan doa kita, apa yang firman Allah inginkan untuk kita lakukan saudara? Ingat saudara-saudaraku, Allah ingin kita saudara supaya terus datang kepadanya dalam doa, terus meminta permohonan dengan tidak jemu-jemu, tidak berkecil hati jika belum mendapat jawaban, tetapi teruslah berdoa kepadanya. Allah ingin melihat iman kita saudara, melihat iman kita dalam pengharapan dan tahan ujiankah kita. Ingat sabda Tuhan kita Yesus Kristus, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk pintunya bagi pintunya dibukakan. Matius 7 ayat 7 sampai dengan 8. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya saudara. Pintu akan dibukakan bagi mereka yang mengetuk. Itu akan diberikan kepada mereka yang mencari. Akan diberikan kepada mereka yang meminta. Ayat ini saudaraku yang terkasih mau menunjukkan kepada kita sekalian bahwa ada sebuah pintu terbuka untuk kita datang kepada Allah dengan keberanian dan keyakinan, dan dengan membawa permohonan-permohonan kita kepadanya. Mungkin dari kita telah mengetok pintu itu 2 kali, 3 kali, atau bahkan lebih saudara. Namun saudara ingat, pintu masih saja tertutup, sehingga kita pun merasa putus asa. Mulailah kita marah dan mengumpat, kalau Allah benar-benar mengasihi saya, mengapa
Kita tidak dapat mengatakan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Allah jika kita menyembunyikan sesuatu darinya. Rasa sakit kita misalnya, saudara. Coba kita lihat dan kita renungkan ketika Ayub diuji. Ia tidak merasa bahagia, ia sangat sedih, saudara. Namun ia tidak menyembunyikan kesedihan ataupun berbagai pertanyaan yang berkecamuk di pikirannya. Dia telah kehilangan semuanya, harta, anak, bahkan istri, saudara. Tapi apa yang dikatakan Ayub? Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Ayub 23 ayat 3 sampai dengan 5. Saudara, Ayub sangat terbuka kepada Allah, saudara. Dan sekalipun ketiga sahabatnya mencoba meyakininya bahwa mungkin ada dosa tersembunyi yang telah ia lakukan sehingga ia tertimpa semua kemalangan itu. Pada akhirnya, saudara, Allah berkata tentang Ayub. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ayub 42 ayat 7. Dan Rasul Paulus menulis dalam 2 Korintus 5 ayat 18, saudara. Allah mengatakan bahwa kita telah diperdamaikan dengan Dia. Jika kita diperdamaikan dengan Allah, jika Allah adalah sahabat kita, dapatkah kita menyembunyikan sesuatu di hati kita dan tidak sepenuhnya terbuka kepadanya? Ingat, saudara, kita harus tetap di dalam kebenaran Tuhan kita. Dan harus kita ingat kita ini hidup dalam kasih anugerah Kristus. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. 1 Yohanes 4 ayat 18. Pertanyaannya, saudara, bagaimana kita dapat hidup dalam kasih anugerah Kristus dengan tidak merasa takut, tidak membunyikan sesuatu, dapat datang untuk meminta dengan tak jemu-jemu? Rasul Paulus kepada Timotius sampaikan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan 16. Saudara-saudaraku, Regi hari ini, saudara, kita diingatkan, saudara, bahwa Allah Tuhan kita Yesus Kristus rindu, saudara, untuk kita datang kepadanya. Datanglah kepadanya dalam doa, saudara. Panjatkanlah permohonan kita dalam doa terus menerus dengan tidak jemu-jemu. Jangan takut akan keberadaan kita, dan kita tetap datang kepadanya dengan penuh kerinduan, maka pintu akan dibuka bagi kita, saudara. Tetaplah hidup dalam kasih anugerah Tuhan Yesus dengan selalu berpegang pada kebenaran dan ketetapannya. Ingat, saudara, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kehidupan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Marilah, saudara, kita mau selalu hidup dalam kasih anugerah Kristus, dengan mau hidup dalam kebenarannya,
dan selalu menerangi hati kita dengan firman Allah yang tertulis dalam Alkitab. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persikapan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan Yesus dalam perayaan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Alehim.